Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, bab ke-7, yaitu tentang Sunan Muria. Tahukah kalian foto apakah ini? Ya, ini adalah foto Gunung Muria, tempat di mana Sunan Muria dimakamkan. Tempat ini menjadi objek wisata religi bagi kaum muslimin di Indonesia. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Utsman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtado, diperkirakan lahir tahun 1450-an Masehi. Ayahnya merupakan saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Ibunya bernama Dewi Sarifah. Silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur kakeknya Ibrahim Asmarakandi. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Ia pernah juga berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Patak. Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islami. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdirinya Masjid Demak, Sunan Muria ditunjuk sebagai muadzin sholat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Pihak Istana Kerajaan Demak memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria, terbukti dari keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak berada di sekitar makam Sunan Muria. Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam sehari-hari dengan kesederhanaan, kedermawanan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat. Keberhasilan dakwah Sunan Muria mengembangkan dakwah Islam di Jepara, Pati, Tayu, Juwon, dan sekitar Kudus. Daerah-daerah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil jauh dari keramaian kota. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Antara lain, 1. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima upacara tingkeban atau mitoni. Tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Acara tersebut diisi dengan acara membaca beberapa surat dari Al-Quran, zikir, dan doa. Kedua, menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, seperti memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktik pernikahan yang telah berjalan, sehingga meskipun ada budaya Jawa, tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Ketiga, mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru, seperti mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan. Dalam praktiknya sebelumnya, selamatan atau sesajen diberikan kepada sosok makhluk halus, maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tradisi pancaan atau makan besar dalam acara selamatan dengan tumpeng yang sebelumnya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upaya mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan tradisi tersebut.
2. Mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Sebagaimana pendekatan dakwah Wali Songo lainnya, Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya melalui pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga, mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat dan menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pakem Ramayana yang sudah diislamkan. Dengan cepat masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang benar. Begitu pula dalam cerita wayang tokoh Bima yang sebelumnya diberikan karakter kejam dan kasar, dikenal dengan nama Werkudara atau serigala. Saat bertemu Dewa Ruci, memperoleh pencerahan rohani, berubah menjadi orang baik dan jujur. Sikap positif dalam pribadi Sunan Muria antara lain: 1. Sederhana dan bersahaja. Sunan Muria memilih tinggal di pelosok, jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan. Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran. Pilihan itu menunjukkan bahwa sosok Sunan Muria memiliki sifat yang sederhana dan bersahaja. 2. Moderat dan toleran. Dalam berdakwah, Sunan Muria mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu berdakwah dengan memasukkan ajaran agama lewat berbagai tradisi keagamaan. Misalnya tradisi kenduri, yaitu membaca zikir, tahlil, dan doa bagi orang muslim yang sudah meninggal di hari ketiga atau nelung dino, hari ke-40 atau matang puluh, hari ke-100 atau nyatus, sampai hari ke-1000 atau nyewu. Tidak diharamkannya. Ia menggantikan tradisi bakar kemenyan, membaca mantra dengan bacaan doa, sholawat, dan sedekah. Yang ketiga, dermawan. Sunan Muria mengajarkan agar masyarakat menciptakan keselarasan dan perdamaian sesama penduduk melalui sedekah atau pemberian makanan kepada tetangga. Ia mencontohkan dengan sikap dermawan dan mengajari penduduk saling memberikan makanan. Ayo berlatih. Setelah mendengarkan pembahasan tentang Sunan Muria, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Soal yang pertama, kenapa Sunan Muria lebih memilih tinggal di pegunungan dan jauh dari keramaian kota? 2. Bagaimanakah sikap Sunan Muria dalam menghadapi tradisi tingkeban dan budaya masyarakat Jawa lainnya? 3. Siapakah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria? 4. Bagaimana peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam? Dan yang kelima, akhlak apa yang dicontohkan Sunan Muria saat melakukan dakwah Islam? Jika kalian menyimak penjelasan tentang biografi Sunan Muria tadi, tentunya kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Demikian pembahasan kita tentang Sunan Muria. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.